Anda kembali di Dua Sisi pemirsa, dan malam hari ini sudah bergabung bersama saya juga selain Mas Indra tadi juga ada Prof. Musni Umar di studio bersama saya, sosiolog. Selamat malam Prof. Sehat ya? Juga bergabung ya. Juga bergabung secara virtual Pak Muhammad Firman Hidayat, staf khusus Menko Kemaritiman dan Investasi. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam Mbak Anggi. Ya, Pak Musni nanti bisa digunakan mikrofonnya ya. Pak Firman tadi mungkin sudah sempat mengikuti ya perbincangan saya di segmen sebelumnya dengan Mas Indra, salah seorang pekerja informal. Ya, sudah Mbak. Baik. Apa yang bisa disampaikan Pak Firman? Bagaimana mungkin perwakilan dari pemerintah menanggapi kondisi di lapangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat ternyata seperti itu, sulit untuk bertahan hidup? Ya, terima kasih Mbak Anggi. Saya kira kami dari pemerintah juga paham situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Tetapi yang ingin saya tekankan Mbak Anggi, kalau saya boleh cerita gitu ya. Ketika kami mendesain PPKM darurat ini, kasus COVID meningkat sangat tajam, didorong oleh varian Delta yang saya kira penyebarannya jauh lebih tinggi dan jauh lebih cepat dibandingkan dengan varian Alpha. Dan ini penyebarannya sudah kemana-mana gitu kan ya. Dan dihadapkan pada situasi seperti ini Mbak Anggi, saya kira kita sudah belajar selama 1,5 tahun berhadapan dengan pandemi ini. Penurunan mobilitas adalah kunci untuk menurunkan kasus secara signifikan supaya bisa terkendali gitu ya. Dan kalau kita nggak menurunkan mobilitas secara signifikan, ini kasusnya bisa akan terus meningkat dan efeknya dari sisi ekonomi juga akan lebih besar sebenarnya gitu. Tapi sekali lagi memang kami paham dengan situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Saya kira semua lelah ya, masyarakat lelah, para prajurit TNI Polri juga lelah, kami juga lelah gitu ya. Tetapi saya kira ini adalah langkah yang memang harus kita lakukan. Nah, pemerintah sendiri juga hadir dengan memberikan bansos seperti yang disampaikan oleh Mbak Anggi gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti Mas Indra ini juga masih bisa dapat lagi nih bansos untuk yang di PPKM darurat ini gitu. Nah, selain bansos-bansos yang juga diserahkan oleh Kementerian Sosial, dari pemerintah nanti juga akan ada bantuan beras gitu ya, yang akan diberikan kepada pekerja harian dan pekerja informal seperti Mas Indra ini gitu yang terkena dampak PPKM darurat gitu. Jadi kami akan kerahkan bantuan melalui TNI dan Polri, bantuan beras sebesar 5 kg per bungkus yang tadi alokasinya ditujukan kepada pekerja harian dan Itu akan pekerja mulai kapan, informal. Pak Firman? Beberapa ini kan sifatnya donasi ya, bantuan berasnya beberapa sebenarnya udah mulai disalurkan Mbak ke daerah-daerah. Prosedurnya seperti apa Pak? Mungkin misalnya Mas Indra ingin mendapatkan bantuan itu, bagaimana prosedurnya? Mas Indra ini tinggal di mana Mas Indra? Di wilayah Condet. Boleh digunakan mic-nya? Di wilayah Condet ya. Nah misalnya Mas Indra, Pak Firman di wilayah Condet tempat tinggalnya, prosedurnya seperti apa untuk bisa mendapatkan bantuan itu? Jadi untuk penyaluran bantuan beras ini nanti penyalurannya akan diserahkan kepada Polri dan TNI Mbak. Jadi nanti Polri dan TNI akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengidentifikasi individu-individu mana yang terkena dampak dari PPKM darurat ini. Terutama tadi fokusnya pekerja informal dan pekerja harian. Jadi nanti mudah-mudahan nanti Mas Indra juga bisa diidentifikasi sebagai pekerja yang terkena dampak dan mudah-mudahan bisa segera menerima bantuan beras tadi. Saya mau ke Prof. Musni. Prof, kita mengapresiasi ya walau bagaimanapun juga apa yang dilakukan pemerintah ini kan berupaya untuk menekan penyebaran pandemi, di satu sisi juga berusaha untuk menyelamatkan ekonomi nih Prof. Namun tidak bisa dipungkiri juga kita tidak bisa menutup mata ada orang-orang seperti Mas Indra, dan mungkin ini hanya potret kecil lah, sebagian kecil Mas Indra yang dialami Mas Indra. Mungkin ada banyak lagi yang kondisinya juga serupa Mas Indra. Bagaimana Anda melihat kondisi seperti ini, Prof. Musni? Ya, pertama kita sampaikan apresiasi kepada para petugas kita, nakes ya, tenaga kesehatan yang berjibaku untuk menyelamatkan jiwa rakyat kita, kemudian juga tentara, polisi ya yang di lapangan. Tetapi kita lebih prihatin lagi pada rakyat kita yang tidak ada pekerjaan. Sebelum terjadi... Maaf, saya potong. Kalau ini Mas Indra ada pekerjaan, hanya saja tidak bisa ya melakukan aktivitas pekerjaannya itu. Ini yang ada pekerjaan aja susah, Pak. Apalagi yang tidak ada pekerjaan, yang menganggur. Kita tahu banyak sekali orang yang menganggur. Indra ini adalah potret kecil dari jutaan orang di Indonesia yang seperti itu, yang terkena dampak dari kebijakan ini. Tetapi memang kita tidak bisa tidak melakukan hal ini, karena kita tahu bahwa COVID ini itu terus meningkat.
sebagai gambaran saja, pada tanggal 3 Juli 2021 itu data itu sudah kita lihat 2 juta lebih ya. Kemudian tanggal 4 baru jelas. Penambahan positif itu 10.485 per hari. Kemudian itu terus meningkat. Bayangkan pada tanggal 14 Juli itu sudah 54.517 per hari. Tanggal 14 Juli ya? 14. Dan yang meninggal itu sudah per hari itu 991 per hari. Pada hari ini itu jumlah yang positif itu per hari 56.757 per hari. Dan yang meninggal itu 982. Ini data dari Kementerian Kesehatan. Nah, kita sangat prihatin selain kesulitan yang dihadapi warga, tetapi nakes ini yang meninggal sudah 1.244 yang wafat. Ulama yang meninggal itu sudah 584. Jadi menurut saya kita berada dalam situasi yang sangat berat. Kenapa? Karena kalau kita lihat tujuan kita merdeka ini, tujuan nasional bangsa merdeka ini ada 4. Di antaranya yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau kita lihat orang yang meninggal begitu banyak sampai hari ini sudah 70.192 sejak 1 tahun 5 bulan. Artinya kita ini sudah gagal melindungi bangsa Indonesia. Kita tidak bisa menyalahkan pada siapa-siapa. Tetapi ini masalah yang kita hadapi, Pak. Jadi selain orang kehilangan pekerjaan, dan terus terang aja, seharusnya setelah kita memutuskan kita akan memberlakukan PPKM darurat, itu sudah siap untuk disalurkan sembako dan sebagainya. Karena orang kecil itu satu hari dia tidak bekerja, mati dia. Jadi dia harus bekerja hari ini agar bisa hidup. Nah, itulah sebabnya kalau kita ingin memperbaiki keadaan ini, maka yang sangat penting itu tidak PKM darurat seperti sekarang ini. Lebih baik lakukan aja lockdown semuanya, kasih sembako semuanya, setiap orang tinggal di rumah. Dia nggak usah kerja, Indra. Nah, ini kan masalah yang pertama. Sebentar Prof, saya potong ya. Tapi kan Presiden Jokowi pernah bilang mau PPKM, mau lockdown, semuanya kan itu hanya sebatas istilah begitu loh. Yang penting kan tujuannya sama, untuk menekan pandemi juga menyelamatkan masyarakat. Tidak, yang tujuan pertama itu kalau menurut saya melindungi segenap bangsa Indonesia. Tidak boleh ada orang yang meninggal karena kelalaian kita, karena kita tidak melaksanakan ketentuan dengan baik. Jadi masalah inilah yang sangat penting kita perhatikan. Saya ingin tambahkan sedikit lagi. Sebentar Prof, sebentar sebelum ditambahkan saya mau ke Mas Indra terlebih dahulu. Mas Indra bisa digunakan mikrofonnya. Mas Indra, ini ada Pak Firman dan mungkin juga pemangku kebijakan lainnya juga menyaksikan tayangan ini malam ini. Ada mungkin yang ingin Anda sampaikan tidak untuk pemerintah mengenai kondisi Anda dan juga mengenai rencana PPKM yang akan dilanjutkan atau tidak, dan bagaimana kondisi Anda dan teman-teman? Harapannya apa? Ya, harapannya yang disampaikan kepada buat pemerintah. Ya. Banyak sih sebenarnya, Pak. Boleh sebagian kecilnya apa yang mungkin bisa disampaikan malam hari ini? Sebagian ya. Kalau untuk perpanjangan PPKM ini ya, kalaupun memang itu diharuskan, untuk mengurangi pandemi COVID-nya, untuk pandemi COVID untuk ya. Angka kematiannya lah ya, itu bagus menurut saya. Cuman kalau untuk yang kena imbasnya kayak kita ini ya berharap janganlah, cukup lah gitu dah. Kalau Anda agar bisa tetap survive, bertahan, tapi juga pandeminya bisa ditekan, kalau Anda sendiri inginnya seperti apa? Para pedagang, para pekerja informal seperti Anda inginnya seperti apa, Mas Indra? Sebenarnya kalau kerja di bidang kita ini nggak ini sih menurut saya, nggak terlalu mengganggu untuk peraturan PPKM ini. Kalau menurut saya pribadi ya, karena kan juga kita kerjanya bisa dibilang gimana ya? Artinya bisa menghindari terjadinya kerumunan kalau Anda diperbolehkan gitu, buka kios, ya, benar. bisa menjamin seperti itu. Iya. Jadi tetap harapannya tetap ingin bisa iya kalau bisa ya bisa buka usaha ya. Pak tetap Firman, bekerja gitu ya. Ditanggapi singkat sedikit Pak Firman, ini harapannya mungkin mereka berjanji nih, para pekerja informal atau pedagang kecil ini tetap buka, tapi kami berjanji bisa menjaga protokol kesehatan begitu Pak Firman. Gimana kira-kira Pak? Ya, terima kasih Mas Indra atas masukannya. Kami paham situasi yang dihadapi Mas Indra, ya. Tetapi untuk sementara kami memang perlu melakukan pengetatan dalam rangka menurunkan mobilitas, sehingga tadi
korban kematian akibat COVID ini bisa kita kendalikan, bisa kita turunkan gitu, Mas Indra. Harapannya Mas Indra nih ya, ketika kita bisa kendalikan mobilitas secara cepat, nih, kasus terkendali juga secara cepat, nanti Mas Indra bisa segera beraktivitas dengan cepat juga gitu kan. Nah, kalau kita nggak melakukannya dengan serius gitu Mas Indra, yang terjadi malah sebaliknya. Kasusnya tetap tinggi, orang juga akhirnya enggan untuk melakukan aktivitas, ekonominya malah pulih lebih lambat, nanti Mas Indra juga yang kesulitan gitu ya. Tetapi kami juga nanti kami pahami, kami akan terus monitoring dan evaluasi penerapan PPKM darurat ini, baik dari sisi mobilitasnya maupun dampaknya terhadap masyarakat kecil Mas Indra. Jadi nanti kita akan coba lihatlah evaluasinya seperti apa, pelan-pelan seandainya memang sudah mulai menunjukkan hasil, kita akan pelan-pelan juga secara bertahap melakukan relaksasi, sehingga teman-teman seperti Mas Indra ini juga bisa melakukan aktivitas gitu ya. Tapi satu hal memang yang kami akan selalu titip Mas Indra, tolong dijaga prokesnya gitu ya, pakai masker selalu, berkumpul jangan lebih dari 5 orang, itu yang Bisa ya Mas kalau Indra ya? ketika udah mulai relaksasi, itu menjadi bagian penting yang harus kita lakukan bersama-sama. Iya. Ya. Karena kita sendiri pun jujur ya tetap patuh protokol kesehatan karena di situ juga di lapangan si akuin ketat ya. Maksudnya tim-tim dari pengawas COVID, dari aparat itu benar-benar ketat. Makanya kita tetap jaga prokes juga ya. Tadi seperti Anda bilang, Anda sendiri juga takut sebenarnya ya? Kalau jujur ya pasti takut. Ini kalau saya bilang ya, semua itu orang yang di luar itu kalau ditanya itu pasti takut. Cuman karena keadaan kayak gini mau nggak mau harus bertarung. Oke, Untuk keadaan kayak gini. baik, baik. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Mas Indra dan juga teman-teman yang lainnya bisa didengar pemerintah dan dijadikan pertimbangan begitu seperti Pak Firman tadi bilang. Terima kasih Mas Indra sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan, sehat selalu, salam untuk keluarga dan juga teman-teman. Tetap berjuang tapi tetap juga menjaga kesehatan Mas Iya, Indra. Mbak, ya, Terima terima kasih. Dua sisi masih akan kami lanjutkan pemirsa usai jeda saat lagi. Tetaplah bersama kami.